kendala kita yang untuk kita sama-sama mulai belajar ya terhadap segala sesuatu menu yang ada di dalam PNM. Mungkin juga nanti Pak Marzul ya juga bisa memberikan petunjuk ya bagaimana mungkin mengakses ya materi ataupun juga sampai mendownload ya Pak Marzul ya berkenaan dengan apa yang ada di menu-menu yang ada di dalam PNM gitu. Ya jadi intinya adalah ya mudah-mudahan dalam satu hari ini ya banyak hal yang kita bisa pelajari yang selama ini mungkin kita masih remang-remang ya karena kita tentu saja tidak hanya sebatas pembaca dari kita sendiri ya berkenaan dengan hal ini ya. Kemudian juga ya dalam kesempatan ini juga ya itu jam 7.15 itu gurunya sudah apel setiap hari. Jadi jam 7.15 itu semua guru itu sudah baris di depan kantor. Apelnya tidak sampai seperti ini Bapak Ibu, kayak orang pacaran. Jadi ada mix satu, kepala sekolahnya sama wakil-wakilnya dan dia kasih tahu kemarin ada kejadian apa di sekolah. Pagi ini ada info apa yang baru didapat. Kemudian hari ini anak-anak akan ikut kegiatan apa. Besok ada rencana apa. Jadi semua guru itu Bapak Ibu dari pagi sudah dapat info. Setiap hari 7.15. Jadi anak-anak sudah tahu kalau dari 7.15 itu ada rasanya guru-gurunya mampu. Ya, tidak mampu pekerjaan. Hasil pekerjaan juga tidak baik. Ini yang terakhir Bapak Ibu ada guru haram. Guru yang kehadiran dan tidak hadirnya itu bermasalah. Masuk menimbulkan masalah, dia tidak ada pun juga menimbulkan masalah. Cenderung berperilaku tidak baik. Jika dia tidak hadir, banyak orang bersyukur. Kalau dia ada di sekolah, orang lain menjadi risih. Nah, inilah Bapak Ibu, jangan sampai kita ada di posisi seperti ini. Apalagi kalau pimpinan sekolah yang punya karakter seperti ini sudah, situasi di sekolah itu tidak akan kondusif lagi. Datang kepala sekolahnya gak sih, datang Bapak itu. Kata guru-gurunya, pasti kalau kepala sekolahnya datang nanti pasti pulangnya lebih cepat. Pasti kalau misalnya dia datang pasti segala kesalahan-kesalahan kita dikulik-kulik sama kepala sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Bukan cuma guru saja, kepala sekolah juga bisa ada di posisi ini. Ibu itu juga seperti itu di depan anak-anak, Bu. Kalau kehadiran Bapak Ibu itu, misal Bapak Ibu tidak bisa masuk, anak-anak bersyukur itu, Bu. Tapi ketika Bapak Ibu tidak masuk, tugas anak 5 bab selesai semua, itu membuat anak-anak tidak suka dengan ketidakhadiran Ibu. Serba salah. Masuk Ibu ingocek saja, tidak masuk tugasnya setanggung. Nah, jangan sampai kita masuk ke takut lagi. Sekolah itu bisa bernafas dengan lega. Tapi kalau penataan sistem kurikulumnya masih carut marut, pasti kempas kempis Bapak Ibu pembelajaran yang ada di sekolah itu. Makanya pemerintah itu selalu mengadakan revisi, perbaikan bagaimana kurikulum ini bisa terus berubah. Ini ada beberapa komponen kurikulum, mulai dari tujuan, ada isinya, kemudian ada cara berimplementasinya, dan ada ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, usahakan setiap akhir pembelajaran Bapak Ibu sempatkan waktu 5 menit kurang lebih untuk melakukan kegiatan refleksi. Jadi Bapak Ibu minta pendapat anak-anak terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Apakah mereka senang? Apakah menurut mereka biasa saja? Atau malah membuat mereka tidak tertarik untuk belajar? Apakah mereka terbebani dengan kehadiran Bapak Ibu di dalam kelas? Bapak Ibu ada banyak cara untuk melakukan refleksi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menyiapkan potongan-potongan kecil kertas, kemudian Bapak Ibu minta anak-anak untuk buat emoticon. Kalau mereka senang, buatlah gambar emoticon senang. Kalau mereka ngantuk, buat emoticon ngantuk. Kalau mereka kesal dengan kita, buat ekspresi emosi mereka seperti apa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kita tahu, ternyata kegiatan yang kita lakukan hari ini menyenangkan. Kegiatan yang sudah kita rancang hari ini ternyata tidak menarik untuk murid. Tujuan kita cuma satu,
untuk biar murid itu semangat dan mereka merasa merdeka dalam belajar mereka. Ya. Kemudian bisa juga kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, Bapak Ibu boleh minta selain ada mereka menampilkan emotikon, kasih penjelasan sedikit saja Bapak Ibu. Misal, mereka sedih dengan kegiatan pembelajaran hari itu, alasannya apa? Misal ada anak itu yang menuliskan, saya sedih karena saya beberapa kali tunjuk tangan tapi tidak pernah diberi kesempatan. Atau misalnya saya sedih hari ini karena saya terlambat masuk kelas tapi langsung dihukum sama ibu guru. Ya. Atau misalnya saya lesu belajar hari ini karena ternyata saya belum sempat makan. Jadi Bapak Ibu kita perlu tahu. Atau misalnya saya sangat senang karena hari ini ada game. Oh berarti anak ini senang kalau dilibatkan dalam permainan di dalam kelas. Itu kegiatan refleksi. Nah, sekarang kita lakukan kegiatan refleksi itu Bapak Ibu ada kertas HPS. Mungkin bisa kertas HPS satu orang kita bagikan satu-satu. Nah nanti dari satu HPS itu Bapak Ibu ya silakan Bapak Ibu jawab beberapa pertanyaannya ya. Sebaiknya kalau misalnya bukunya seragam seperti ini, di buku ini boleh ya. Nah nanti kita tinggal foto saja ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana perasaan Ibu mengikuti sosialisasi aksi nyata ini? Bagaimana? Ditulis dulu soalnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti sosialisasi aksi nyata ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti sosialisasi aksi nyata ini? Boleh dikelakkan 2 atau 3 baris. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa saja hal yang akan Bapak Ibu lakukan untuk penerapan IKM di kelas? Apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan kurikulum merdeka di dalam kelas? Di dalam kelas, apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan kurikulum merdeka di dalam kelas? Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, seberapa besar peran kepala sekolah dalam mengadaptasi perubahan kurikulum? Karena tadi kan yang pemateri ini kepala sekolah. Menurut Bapak Ibu, seberapa besar peran kepala sekolah dalam mengadaptasi perubahan kurikulum? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan masing-masing Bapak Ibu. Nanti hasil 4 kali itu akan kita dokumentasikan.
2 hari ke depan saya jadi guru sunnah, selanjutnya saya jadi guru wajib. Ulang buat sunnah tadi apa? Oh ya sunnah. Ada orang panjang. Guru yang keberadaannya dibutuhkan, tetapi ketidakhadirannya tidak membuat orang merasa kehilangan. Nggak dicari Bu kalau nggak masuk. Ini kalau misalnya ibu nggak masuk, belum jam 8 sudah ditanya, Bu, ibu kok nggak hadir di sekolah? Misalnya kan? Yang kebanyakan guru sunnah. Ternyata ibunya megang kunci kantor aja dicari. Ya, mandiri, kemudian ada bernalar kritis, ada kreatif, ada bergotong royong, ada berkebinekaan global. Jadi profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh pemerintah itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Saya coba cari di YouTube, cara mengingatnya disingkat dengan makan roti manis. Ma itu dari beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kan itu hanya kreatif, an-nya itu berkebinekaan global. Ro itu gotong royong. I itu kreatif, kreatifnya ketik. Ma itu mandiri, nis itu untuk bernalar kritis. Jadi itu kalau mengingatnya Bapak Ibu. Ya makan roti manis. Ya ma itu di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada gotong royong, kemudian ada berkebinekaan global. Ini ada 6 dimensi. Nanti nyambungnya kemana kita lihat. Bapak Ibu, kita luruskan dulu beberapa miskonsepsi terkait dengan P5. Banyak guru yang menganggap bahwa P5 itu adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran yang materinya hampir sama, berkolaborasi bersama-sama. Misal, di IPA ada materi tentang membuat roket. Kemudian di bahasa Indonesia ada materi teks prosedur. Kemudian di matematika ada materi menghitung jual beli atau rugi untung. Ya, di kewirausahaan ada, di pelajaran prakarya ada materi tentang kewirausahaan. Nanti digabunglah mereka berempat ini mendesain sebuah proyek. Nanti guru IPA menilai secara IPA, guru matematika menilai cara berhitungnya, guru prakarya menilai bagaimana perkembangan kewirausahaannya. Sepemahaman beberapa guru seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, P5 ini tidak ada satu pautnya dengan materi pelajaran. Itu Bapak Ibu. Kan P5 ini tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran. Tapi P5 ini dia didasarkan pada kebutuhan dan kondisi kesiapan sekolah. Kita lihat Bapak Ibu. Ini dulu pengertian proyek penguatan produk belajar Pancasila. Oh ternyata di sekolah saya itu sedang marak menjadi kasus pembulian. Bullying itu sedang banyak-banyaknya. Itu ada orang tua protes anaknya minta pindah kelas, anaknya minta pindah sekolah karena kasus bullying. Berarti Bapak Ibu, yang perlu kita angkat sebagai profil atau tema proyek kita adalah yang Bhinneka Tunggal. Oh misalnya sekolah ini sering banjir. Kira-kira apa permasalahannya? Apakah misalnya sungainya itu sudah nggak cukup lagi, atau memang masyarakatnya punya kebiasaan buang sampah sembarangan, atau memang sampah udah banyak, atau misalnya memang daya resap pohon-pohon itu udah banyak ditebang. Maksudnya ke sini Bapak Ibu, ke gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana kita membina anak untuk punya gaya hidup yang kedepannya bisa mengimbangi perubahan alam. Kalau di SDN 61 itu salah satu proyek mereka membuat makanan pokok tapi dari ubi kayu. Karena menurut mereka sawah di sini udah mulai minim. Apalagi sekarang katanya beras mahal ya Pak Ibu ya. Jadi mereka mengajarkan anak-anak didik mereka bagaimana tanpa makan beras pun, tanpa makan nasi pun kehidupan mereka tetap berjalan. Kalian punya tanah yang subur, ubi ini bisa diolah untuk jadi makanan pokok. Itu namanya gaya hidup berkelanjutan. Ada sekolah itu yang menurutnya dia punya halaman lahan yang cukup luas, kemudian tapi sekolahnya panas. Oke, kita adakan sistem penanam pohon. Di SMP ibunya
SMP-nya jadi SMP 29 kalau nggak salah ya. Itu Bapak Ibu, wali muridnya itu sepakat untuk nanam poka. Biar nanti sekolahnya itu punya penghasilan sendiri. Bibitnya dari wali murid, cerita Ibu Cip. Ya, kata Ibu Cip, nggak apa-apa Bapak Ibu, bibitnya saja ditanam itu tumbuh enggak, kami mau yang bagus. Nah nanti anak-anak itu bertanggung jawab untuk memelihara pohon itu, maka itu sudah masuk ke gaya hidup berkelanjutan. Kewirausahaan, ya ada banyak Bapak Ibu. Ya misalnya kita menemukan beberapa anak-anak kami ini suka sekali bawa jualan makanan. Akhirnya diprotes sama ibu kantin. Biasanya ibu kantin itu protes dia kalau ada anak-anak yang bawa makanan. Kalau itu kalau buru-buru, ya. Nah, kayaknya anak-anak kami ini punya jiwa wirausaha yang perlu difasilitasi. Pilih tema ini Bapak Ibu. Udah usah banyak-banyak, 3 atau 4 tema saja. Oke? Sudah dipilih. Misalnya menurut kesepakatan SMP 21 milihnya ya. Atau yang ini, kalau saya tertarik di SMP 21 ini kearifan lokalnya bagus. Kayak motivasi anak untuk mempelajari seni asli daerah sini itu tinggi. Katanya masih ada apa? Yang pakai kuda-kuda itu. Ya, ada nari-nari kayak gitu kan katanya adanya di SMP sini. Nah kalau menurut Bapak Ibu itu patut untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek sehingga dia lebih bagus, ada tema ini Bapak Ibu. Sudah Pak. Nggak berjalan benar. Itu memang kalau dia cara lokal, dibuat seni tari, udah tari, kan sudah setiap seminggu sekali, udah diekstrakan. Nah itu maksud kami itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau seandainya yang kalau diekstrakan itu kan hanya beberapa murid saja. Kalau di kelas 7 ini semuanya terseluruh, semua. Dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke. Karena menurut inilah Bapak Ibu perlunya kita mempertimbangkan kebutuhan sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu kearifan lokal kayaknya sudah membiasa di sekolah kami. Pengen tingkatkan yang lain lagi, pilihlah 3 tema yang lain. Oke Bapak Ibu. Nah yang jadi masalah memang kita nanam tadi kan, nanam itu kan misal kita ambil saja per hari Sabtu, setiap hari Sabtu kita boleh nanam bakat tadi kan di sini. Iya. Kan kegiatannya kan dikit, Nggak sampai 7 jam. Iya 7 jam. Ditanam, mungkin per 2 orang, dibakar selesai. Minggu depannya lagi ngapain nah? Nah, itulah Bapak Ibu, perlunya kita menyusun rencana. Enggak misalnya tiba-tiba proyeknya adalah menanam pokat langsung tanam selesai. Tidak Bapak Ibu. Kita kasih penguatan dulu ke anak-anak. Kondisi lingkungan kita sekarang seperti ini. Dia diskusi dulu Bapak Ibu. Kemudian manfaat tanaman pokat itu seperti apa? Prospeknya kalau ada buah pokat di sekolah itu seperti apa? Diskusi dulu Bapak Ibu. Nah, masuk ke pertemuan berikutnya kira-kira kalau kita mau nanam pokat, apa yang kita perlukan? Bisa jenis-jenis bibit pokat yang unggul itu apa saja. Jadi belajar dulu Bapak. Nggak langsung pertemuan pertama langsung. Bukan lupa, itu ada banyak. Iya. Misal kita yang pertama kita lakukan pengenalan. Sehari Sabtu itu kan 7 jam. Kalau 7 jam itu mulai dari pengenalan bibit sampai penanaman kelar. Itu satu minggu kan? Ya. Minggu depan kita tanam. Aduh, lah. Minggu depan pemeliharaan. Selebihnya poli lagi. Itu maksudnya seperti itu. Yang hal-hal yang itu memang perlu memang waktu luang itu terlalu banyak karena anak itu kalau waktu luangnya banyak itu memang agak ini. Nah, makanya alokasi waktu setiap tema itu tidak harus sama. Kalau menurut Bapak Ibu, untuk proyek menanam pohon-pohon ini tadi, itu hanya butuh waktu misalnya 2 minggu, 3 minggu, kelar kan? Sisanya lanjut ke tema berikutnya. Bila perlu sudah selesai 3 tema, mau 4 tema Bapak Ibu. Ya? Oke, enggak harus misalnya sampai 100 jam, balik-balik lagi ke kebutuhan dan situasi di sekolahnya. Oke, sudah